Halo semuanya, saya Ulfa dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB, salah satu pengampu dari kuliah IF 3170 Inteligensi Buatan. Video ini berisi pengantar berbagai aplikasi inteligensi buatan atau Artificial Intelligence yang sering disingkat dengan AI. Contoh pemanfaatan AI yang cukup sederhana dan mungkin sering kita gunakan dalam keseharian adalah pathfinding atau pencarian rute dari satu titik ke titik yang lain. Di sini, sebuah agen berupa software mencari kemungkinan rute dan menghitung jarak tiap rute untuk kemudian memberikan rekomendasi jarak terdekat di antara semua alternatif yang ada. Agen juga mempelajari traffic pattern bahwa pada hari dan jam tertentu ada daerah tertentu yang sangat macet, sedikit macet, atau lancar. Contoh berikutnya, Digital Assistant. Digital Assistant atau juga sering disebut sebagai Mobile Assistant atau Virtual Assistant adalah suatu agen berupa software yang bisa melakukan tugas atau task, bahkan juga layanan berdasarkan perintah atau pertanyaan dari seseorang. Oleh karena itu, terkadang istilah yang digunakan adalah Intelligent Virtual Assistant atau Intelligent Personal Assistant. Banyak sekali aplikasi yang saat ini sudah tersedia, dan beberapa di antaranya mungkin sudah Anda kenal, yaitu Siri, Cortana, Maluba, Cubic, dan Google juga menyediakan beberapa aplikasi yang memudahkan kita dalam melakukan suatu tugas. Sebagai contoh, dalam Google Assistant Command, kita bisa meminta Google untuk mengirimkan teks ke tujuan tertentu. Kita juga bisa memintanya untuk memainkan playlist yang sudah kita simpan sebelumnya. Bahkan dengan teknologi IoT, kita juga bisa memanfaatkan Google Assistant untuk mengatur lampu atau penyejuk ruangan. Pemanfaatan lain inteligensi buatan atau AI dalam kehidupan adalah pada aplikasi biometrik. Contoh sederhana adalah pengenalan sidik jari yang bisa kita gunakan untuk mengaktifkan smartphone kita. Artinya di sini, software agent harus bisa mengenali bahwa sidik jari yang diinputkan adalah benar sidik jari yang didaftarkan untuk mengaktifkan smartphone tersebut. Selain itu, kita juga sering memanfaatkan kamera yang ada pada smartphone atau mobile devices lainnya untuk mengaktifkan perangkat ketika wajah yang terdeteksi kamera adalah wajah yang memang berhak untuk mengaktifkan perangkat tersebut. Kedua hal ini dapat memudahkan kita sehingga kita tidak perlu memasukkan password atau pattern khusus untuk mengaktifkannya. Salah satu pemanfaatan AI yang mulai populer pada tahun 2019 adalah mensintesa wajah atau mencoba membentuk wajah baru berdasarkan input sebuah wajah saja. Dapat Anda lihat input yang diberikan adalah satu gambar di bagian atas kiri, dan dengan pendekatan AI mencoba membuat 44 ekspresi wajah yang lain dengan pendekatan deep learning. Walaupun jika diperhatikan dengan teliti, ada beberapa wajah yang terlihat tidak masuk akal, namun secara umum hasilnya terlihat natural, cukup mencengangkan kan? Nah, berikutnya adalah pemanfaatan AI pada ranah yang mungkin cukup populer di kalangan mahasiswa dan pelajar ya, yaitu permainan Dota 2. Dota 2 atau Defense of the Ancients 2 adalah sebuah permainan digital free-to-play atau gratis dengan genre multiplayer online battle arena atau MOBA. Biasanya, contoh untuk pemanfaatan AI digunakan permainan catur. Nah, untuk Dota 2 ini adalah jenis permainan yang lebih kompleks daripada catur. OpenAI 5 adalah proyek dari tim riset AI di Amerika yang berhasil membuat bots untuk melakukan permainan 5 lawan 5 melawan pemain manusia. Yang dilakukan oleh OpenAI adalah melakukan pembelajaran, dalam hal ini deep learning, saat melawan diri sendiri dan juga saat melawan musuh, sehingga kedepannya bot bisa memperkirakan apa yang sebaiknya dilakukan jika berada pada kondisi tertentu, tentunya untuk memenangkan permainan. Dalam dunia entertainment, banyak yang sudah tidak asing dengan Spotify sebagai layanan penyedia musik, Netflix untuk film, juga Steam sebagai penyedia video games. Ketika Anda sudah tercatat sebagai pengguna layanan-layanan tersebut, maka agen software di dalamnya bisa mencatat dan belajar kesukaan atau preferensi Anda dalam musik, film, atau video games. Dari hasil pembelajarannya, agen bisa memberikan rekomendasi untuk musik baru yang mungkin akan Anda sukai, demikian pula rekomendasi film ataupun video games. AI juga sudah dimanfaatkan dalam pengoperasian kendaraan tanpa pengemudi. Dengan memanfaatkan kamera dan sensor-sensor tertentu, agen berusaha untuk menentukan apakah kendaraan bergerak lurus, belok ke kiri atau ke kanan sekian derajat, atau berhenti. Penentuan keputusan tersebut berdasarkan hasil pembelajaran agen terhadap kondisi yang tertangkap di sekitar kendaraan.
Sebetulnya masih banyak contoh yang lain terkait aplikasi AI untuk membantu manusia karena dukungan hardware dan software membuat AI bisa masuk dalam segala aspek kehidupan. Bidang-bidang yang lain adalah pemanfaatan AI untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk industri yang berkaitan dengan energi, untuk manufaktur, dan masih banyak yang lain. Selamat mempelajarinya ya! Untuk video berikutnya, kita akan melihat mengenai apa sih AI itu. Selamat belajar!